Jangan Ya, bodoh kamu, ini gini. fakta dan kenyataan. Oke, saya Kok coba bodoh sebutkan cara ayatnya. berpikirmu? Ini Muhammad oke, aja gantian, lagi ya. di kuburan, lagi mati. Kok Oke, kamu bodoh cara... gantian. Oke, gantian ya. Justru ayat itu ada 3 yang menyebabkan Yesus bukan Allah. Pertama, Yesus bersyukur kepada Tuhannya, langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Allah. Yang kedua, Yesus diberi kuasa. Berarti sama dengan iblis. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Berarti iblis adalah Allah. Tunggu dulu, tenang, sabar ya. Jadi Yesus ini mengatakan, kuasa diberikan kepadaku. Iblis juga mengatakan. Sama ya. Yang kedua, kamu mengatakan bahwa nanti di akhir zaman nanti enak Islam. Justru yang saya kasihan Kristen nanti. Kalau Islam enak, tata siapa aku? Loh, kamu ngaku utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Kamu ngaku nabi, Markus 6 ayat 4. Apa tugas nabi atau utusan tata? Loh, kata kamu penyampai firman, Yohanes 3:34. Emangnya saya menerima firman tata? Iya, kata kamu, Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Terus apa yang mengutus saya tahta? Loh, kata kamu Allah Bapa, Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Sekarang saya tanya. Loh, kata kamu Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Nah, giliran Kristen, tenoten siapa saya? Kamu Tuhan. Sejak kapan aku ngaku Tuhan? Justru aku kasihan sama kalian ini. Ketika ditanya Yesus tidak punya jawaban. Kalau saya, wong saya apologet, api saya. Semuanya pakai data. Enak banget framing Nabi Muhammad apa? Saya apa dulu? Saya gantikan dulu ibu itu. Silakan. Iya. Jadi kita tertuju dulu mengenal Yesus, baik pun lahirnya, baik pun tanggalnya bisa kita ambil data ya. Silakan. Jadi memang Yesus itu dikatakan lahir tanggal 25. Dari mana dia tanggal 25? Kalau di Alkitab tidak dapat tanggal 25, itu di kalender dunia, di kalender manusia dapat tanggal 25-nya. Jadi sama seperti ulang tahun manusia tidak dapat di kakaknya, di keluarganya, cerita keluarganya, cerita nenek moyangnya. Yang dapat di bagaimana dia didata dari umurnya baru dicocokkan ke kalender. Jadi cerita Yesus pun seperti itu. Kenapa dia tanggal 25? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Bagaimana dia dapat jadi tanggal 25? Dari Lukas 2 ayat 21. Setelah dia genap berumur 8 hari, maka dia disunat. Jadi dari umur 8 hari itulah dia disunat, jatuhnya tanggal 25. Betul apa enggak? Hitung. Ngarang. Hitunglah mulai dari tanggal 8. Oh, tanggal 8 itu hari apa? Tanggal berapa? Hari 8 hari dia berumur, dia 8 hari disunat. 8 hari tanggal berapa dia? Nah, ini Lukas 2, kita baca dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Hari Daud. ini itu tanggal berapa hari ini itu? Ya semua hari dipakai Yesus Semua karena dia hari. yang menciptakan hari. Semua hari. Sedangkan manusia setiap ulang tahun beda hari, Bung. Hanya tanggal dan bulan hari yang ini sama. telah lahir itu hari apa? Tanggal berapa? Ya memang kalau hari ini ya hari tanggal 25 lah. Itulah puncaknya. Ya, itu hari ini telah lahir Yesus Kristus. Nah, itu hari apa? Tanggal berapa saat itu? Ini kan hanya bacaan. Aduh. Nah, kita baca tanggal 20, apanya ini? Tanggal 25. Jadi dia itulah yang didapatkan jadi tanggal 25 Desember. Karena dia 8 hari berumur, dilahirkan, dia disunat. Dan ini, Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat.
sebelum Tunggu dulu. ia Anda dikandung ini belum ibunya. jelas. Hari ini telah lahir itu hari apa? Nah, itulah kau kan, udah kau katakan hari ini, bukannya hitungan tanggal 25 itu lagi kau hitung. Jadi itulah Islam. Kalau Islam ini memang bersilat lidah, pandai dia. Hitunglah, bikin jari-jarimu, kalian dah ambil pulpenmu. 25, 1, 26, 2, 27, 3, 28, 4, 29, 5, 30, 6, 31, 7, tanggal 1, itulah 1 Masehi, 8 hari paslah tinggal tanggal 25. Itu kalau menurut ukuran Alkitab. Yang enggak, coba. Tertulis. Yang benar tuh gini, hari ini telah lahir. Nah itu hari Nah, itulah apa? bersilat lidah ada Islam di sini, termasuk Lo kau enggak tata. jelas kok. Udah jelas dia tanggal 25 dari 8 hari dia berumur disunat. Nabimu 25 disunat di sini. tidak? Nabimu Ya, disunat tidak? di mana kamu dapat datanya di 25? Quran? Di Kan hari ada. di situ di mana ada tanggal 25 di situ? Iya, Mbak, hitunglah mulai dari 8 hari dia lahir disunat. Itu framing, itu mencocok-cocokkan Apa framing? Memang itu kitabnya. Kok tidak dijelaskan hari ini, dijelaskan hari apa? Jadi hari apa ya ulang tahunnya, hari itulah itu semua hari dipakai Itu setiap hari- orang ulang tahun Itu pasti lahirnya ganti itu harinya. Dewa Bulan. Coba kamu ketik 25 Desember itu kelahiran siapa? Yang muncul itu bukan Yesus, Dewa Matahari gitu itu. Ya kalau memang itu, aku tidak mau percaya apa dikatakan manusia. Apa yang dikatakan rasulnya, yang didengarnya dari Yesus, itulah yang mereka tuliskan. Itu saudara ya. Ya udah berarti Jadi siapa ada Yesus? buktinya, akurat, jelas. Tidak bisa dibantah itu, karena ada dibuktikan. Di ayat ini 2 ayat membuktikan penjelasan dari rasulnya kepada Alkitab kami sebagai Kristen. Jelas ya? Apanya jelas? Ya sekarang terus siapa Jelas Yesus? tanggal 25 dari 8 hari dia disunat. Ya ngarang-ngarang kamu udah. Sekarang baca Nah, itu. sekarang siapa Yesus itu? Bacalah. Berarti siapa Yesus itu berarti? Yesus itu Tuhan, dia Allah yang kelihatan. Di mana datanya? Aku ini Allah yang kelihatan di mana? Iya, ada itu. Di mana? Yang sama Allahnya Yesus ada di lagu. kan. Kalau Allahnya- kelihatan, kalau jadi manusia kan kelihatan. Kata Mana Yesus, kau berpikir? Kalau manusia dia kelihatan. gantian. Kata Yesus, Matius 18:19, Matius 2:39, Bapakku di langit dan menjadi saya, tidak pernah. Memang iya. Dari mana? Oh. Memang iya, sekalipun dia di langit, Yesus di bumi, dia satu. Itu hanya perkataan Yesus. Karena Allah itu tidak pernah kelihatan. Ya udah pakai data silakan. Iya, Aku ini- Yohanes aku 5 ini- ayat 26. Coba ada Bapa nggak? hidup dalam dirinya sendiri dan Yesus hidup dalam dirinya sendiri. Ya, Ya terbukti sudah. bahwa Allah itu tidak ada, Bung. Oh berarti Buktikanlah kabar Allah itu ada. ya udah jelas. Yesus mempunyai Allah hidup itu- dalam dirinya sendiri. Allah mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya sudah. Yesus bukan Bapa. Gampang kok. Kecuali Yesus dan Bapa sama-sama hidupnya satu. Ini enggak, sama-sama mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya berarti Yesus bukan Bapa. Betul. Ya sudah. Ya, betul lah. Ya udah betul. Betul. Pas itu. Bahwa Allah bukan Yesus. Tetapi ada Nah, sekarang, saatnya bahwa Yesus kalau itu adalah Allah. Kalau Allah bukan Yesus, siapa Tuhanmu? Allah atau Yesus? Sama. Harus ada Bapa, ada Anak, ada Allah, ada Firman. Berarti Tuhan itu ada 2. Mau 2 pun bisa. Loh kok bisa? Kalau bisa, mana Ada tidak bisa. Oke, sekarang. Suka-suka dia. Karena dia Sekarang dalilnya mana? Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah itu ada 2. Di mana datanya? Silakan. Jangan cuma ngomong. Di sini orang paham Bible. ya Bibel pun hanya kau tulisnya itu sama seperti orang yang belajar bisa membaca menghafal. Di Tetapi mana jelas-jelasnya tidak mau Anda mengatakan yang Tuhan yang dibawa Yesus menjadi Tuhanmu, Di indah. mana Tuhan yang datanya? lain menjadi Katanya Tuhanmu. Tuhan itu 2 bisa. Di mana datanya? Iya, udah jelas kalau Kristen ini yang mau ikut Tuhan Yesus, Tuhan yang dibawa Yesus itulah Tuhannya. Jadi Di mana Tuhan yang data? kau bawa bukan Data, Tuhan data. yang dibawa Tuhan Yesus, beda lah. Datanya mana datanya?
Seperti ini tertulisnya 25 Desember hari mualaf. Mau hari mualaf, hari kurban pun sekaligus, iman kita tidak tersinggung ya untuk mengikuti. Ini R. Kalian mentuhankan Yesus. Silakan kalau mentuhankan Yesus, tapi jangan pakai Bible. Kalau pakai Bible berhadapan dengan tahta kamu. Terus bagaimana tahta saya mentuhankan Yesus? Imani saja. Tidak boleh pakai Bible, Bang. Tidak boleh. Sebelum Islam ada, kami sudah merayakan Natal. Ya udah, ayo sekarang debat. Kamu iri kau orang. Melki debat dengan saya sekarang. Ayo, tema yang kamu kuasai apa? Iri kah kamu kah? Tidak iri. Saya tidak Sebelum iri. kamu- Saya hanya ingin meluruskan ajaran Yesus. Ayo, dialog dengan saya. Kamu iri begitu, kamu iri. Hah, kamu iri kah? Enggak, saya mau dialog. Saya mau dialog yang berani, yang paham. Muhammad, sebelum ada Muhammad, sebelum adanya Islam. Dengerin. Saya mau dialog sama orang Kristen yang paham Bible. Ayo. Iya, kita pahami Yesus. Kau kan hanya melihat telinganya. Ini kolor yang kau ceritakan. Apa kau cerita-cerita kolor kau? Tidak ada lagi di situ orangnya. Adanya Muhammad, sebelum adanya Islam. Ini berani apa enggak nih? Kami sudah merayakan Natal. Kamu iri kah? Berani. Ya udah silakan, kamu kenalkan Yesus ke saya. Iya, sebagai kita kenalkan Yesus ini, dialah Allah. Ya, sebenarnya Allah ini tidak ada. Ya, Allah tidak ada. Buktikan kalau Allah ada. Tidak ada Allah itu. Tetapi waktu Yesus berkata Allah, bahwa Allah itu ada. Mencret. Di mana Allah itu? Kata Yesus. Di dalam Yesus, siapa melihat Yesus melihat Allah. Di mana datanya? Tetapi waktu dikatakan dia Allah ada, Allah itu tidak bisa apa-apa. Nah, kita buktikan bahwa Yesus itu Allah. Ya silakan. Iya. Saya Di dulu apa sini- kamu dulu? Saya lah, kalau Jangan kau itu kan jangan. hanya cerita yang di Alkitab. Tentulah kalau kita pemain bola, masa kau udah di gawangku kan? Ini orang gilanya kau ini. Menanglah kami. Gawangmu tidak ada kau jaga. Nah, pahami itu Islam. Jangan curhat, silakan pakai data ayo. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jelas ya, pertemuan Yesus dan Yakobus, Yohanes di zamannya ada. Ya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di tempat mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Di situ ketahui dulu. Sudah. Manusia biasakah dia kalau bercahaya seperti matahari? Sudah. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia. Di sini Elia dan Musa tidak keberatan dipanggil Yesus itu Tuhan. Di ayat 4-nya di Matius 17, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, terdengarlah suara yang terang menaungi mereka dari awan itu. Terdengarlah suara yang berkata, Allah saja tidak keberatan dipanggil Yesus Tuhan, Elia tidak keberatan dipanggil dia Tuhan, Musa tidak keberatan dia tidak dipanggil. Bahkan diteguhkan Allah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah Yesus, bukan Allah. Udah. Apa udah? Udahlah, gantilah yang lain. Karena apapun katamu, kau cari koin saja itu. Kalau gitu saya. Pertama akan saya ceritakan bahwa Yesus bukan Allah. Yaitu Bapa lebih besar daripada, lebih tinggi daripada Yesus. Yohanes 13:16. Berarti kalau lebih besar ya Yesus bukan Allah. Yang kedua, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya, Yesus, tunggu dulu gantian. Pak Injil ini penginjilan gratis dari tahta, biar kamu tahu Tuhan yang benar dan siapa. Nah, gimana sih wong gantian? Harus satu itu ayat. Tadi kan saya mendengar kamu. Kali ini saya turun ini. Tunggu dulu, ini kan gantian kan? Mau kamu tak injilin Satu ayat. Hah? Setiap saya bicara kau matikan Ki.
Ya udah silakan kamu ngomong lagi. kau, aku udah tua ini, udah mau mati nih. Tapi perlu Oke, berarti kamu masih mau ngomong. Oke, saya tunggu ya, silakan sampai selesai. Ya. Nanti saya jangan diganggu lah ya. Iya. Nah, silakan. Satu ayat bahwa Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus. Memang benar, kalau Yesus lebih besar, maka Yesus akan tetap hidup di bumi. Tetapi karena Allah lebih besar dari Yesus, makanya Yesus terangkat ke surga. Itu arti besar itu. Ya. Jadi karena Yesus akan naik ke surga, dikatakanlah Bapa lebih besar daripada aku. Maka baca selanjutnya ayat itu, ya. Jadi makanya setiap satu ayat, karena perkataan Yesus itu lebar, dalam dan luas. Setiap ayat itu lebar, dalam dan luas. Jangan curhat lah. Kalau sudah selesai, data-data saja kita adu data-data. Kamu enggak data satu ngomongnya nyerocos terus. Kalau saya kan enggak. Setiap omonganku itu satu kata satu dalil. Kamu enggak, cuma 1-2 menit sudah. Makanya kalau mau siap naik komal itu harus paham Bible dulu. Ya, gantian ya. Udah jeda dia. Keluar dia. Ya, gimana mau denger? Jadi otan ini paling takut ke Bible mereka ini. Nah, ujung-ujungnya Nah, silakan. Ini Mona ini siapa? Otan apa Kristen? Oten tat. Oke, silakan. Mau dialog atau mau bertanya? Kalau mau dialog, temanya yang Anda kuasai apa? Kira-kira pakai data gitu. Yuk, silakan. Dia perlu ini, Tat. Mau belajar Islam saya dia, mau, Ustaz. Tat, Dia saya mau mau belajar. bertanya nih, Tat. Silakan. Saya mau tanya, Tat, tentang nama Allah itu, Tat. Saya baca-baca hanya ada di terjemahan Indonesia. Apakah di negara-negara lain ada menggunakan nama Allah juga, Tat? Itu aja, Tat. Oke. Pertama, nabi-nabi Seriwil itu tidak pernah menyebut nama. Karena Tuhan tidak pernah memperkenalkan nama. Makanya mereka pakai sebutan Elohim, Eloah, El Shaddai, Eroi. Sehingga yang mereka panggil Elohim atau Hasim gitu. Itu kan bukan nama. Nah, untuk umat Islam, Allah memperkenalkan nama pakai Nabi Ibrahim. Datanya, wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah, maka dia meletakkan keturunannya selamanya di situ. Mana dalilnya? Ali Imran 97. Oh, Ibrahim 37. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku Ismail di sini. Akhirnya dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Diteruskan putranya Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah. Maka ketika Nabi Muhammad diutus, tidak memperkenalkan nama lagi. Kan sudah diperkenalkan turun-temurun, mulai dari Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Makanya umat Islam di seluruh dunia memanggil Tuhan itu Allah. Karena nama kan tidak pernah berubah. Misalnya nama saya Tahta. Saya di seluruh dunia ya Tahta nama saya. Tidak mungkin. Tih. Tidak mungkin. Karena nama tidak pernah berubah. Nah, kalau bukan nama, ya contohnya Kristen ini. Ya, Kristen kan berubah-ubah namanya. Berarti bukan nama. Ke Indonesia, siapa Tuhan di Indonesia yang dikenal? Allah. Mereka ikut-ikutan Allah. Ketika di Debata, coba ke Bata. Siapa Tuhan di sini? Debata. Mereka namanya Debata. Coba pergi ke Bata. Sama apa? Debata. Loh, kenapa kok tidak kok berubah-ubah Tuhan ini namanya? Berarti bukan nama sebutan. Seharusnya dulu Yesus ketika diutus memperkenalkan nama itu siapa. Itu yang dipakai seharusnya. Karena memang tidak ada nama itu, makanya ketika tersebar ke seluruh dunia, beda-beda, bukan nama. Ke Indonesia, ikut-ikutan orang Indonesia, Islam, ikut-ikutan Islam Allah. Ke Bali, Sang Yang Widiwasa. Ke Bata, Debata. Berarti memang
dulu nabi-nabi itu tidak memperkenalkan nama Tuhan, sebutan semua. Kalau Islam, karena memang oleh Nabi Ibrahim disebutkan nama, di seluruh dunia sampai sekarang ya Allah nama itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nah itu. Ya kayak gitu sejarahnya itu. Oke, silakan. Ada ayat di Alkitab yang menyatakan sebelum Abraham. Suaranya kecil, Bang Muna. Suaranya kecil. Gini Tat, ya ada ayat di Alkitab yang menyatakan sebelum Abraham ada aku ada gitu, gimana Tat? Oke. Sebelum ada Abraham ada, aku sudah ada. Loh, kalau cuma ayat seperti itu, saya juga berani mengatakan itu. Tahta ada sebelum dunia ada. Harus pakai data tahta. Iya. Surat An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis semua yang akan dia ciptakan. Oh tahta akan lahir tahun sekian, bulan sekian. Dia menjadi muslim, taat. Oh ini Yesus, Isa akan menjadi nabi, lahir dari Maria. Sudah ada di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi malah. Jadi kalau cuma gini, saya ada sebelum Abraham. Itu apa itu? Saya saja tahta ada sebelum langit dan bumi ada. Karena sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua yang Allah akan ciptakan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu loh, maksudnya gitu. Oke, silakan. Ya Tat, itu aja. Makasih ya Tat. Nanti saya belajar lagi. Selamat sore. Oke, makasih Bang, sore. Ya kan Ji? Mau gimana? Jangan dialog kalau udah paham Bible. Kamu nanya aja tak jawab pakai Quran dan Bible nanti, ayo. Cuma jangan ngeyel. Kalau ngeyel nanti tak tantang dialog. Takut kamu. Apa yang saya takutkan dari Oke, berarti tidak takut kalau dialog. Gimana kalau kita dialog? Enak kalau dialog. Tuhan? Gini. Mencabut nyawa. Kalau dialog sama tahta itu enak. Tak suruh milih sendiri temanya. Kalau saya yang milih, ya kamu udah macet, kamu udah punya data kamu. Kalau saya yang milih temanya. Selamat sore, Tata. Selamat sore. Silakan. Gimana? Ya, saya mau nanya nih. Oh, mau nanya. Definisi tauhid itu apa itu? Definisinya buat agama Islam. Tauhid itu mengesahkan Allah. Tuhan itu satu. Tauhid. Ya. Nah, pada waktu beribadah itu kalian gitu sholatnya 5 kali sehari kan gitu kan beribadahnya. Nah di situ kan diucapkan kalian Islam ya yang mengucapkannya, bukan saya. Apa? Nah, tiada Tuhan selain Allah. Okay. Itu kalian yang mengatakan Islam itu. Iya terus. Kenapa? Sementara kalian pakai definisi sama dengan Tuhan sama dengan Allah. Di mana Tuhan disamakan dengan Allah? Di mana datanya? Oh jadi nggak sama itu definisinya. Allah itu nggak sama dengan gelar. Allah itu nama. Misal saya ditanya, Tata siapa Tuhan? Iya siapa Allah? Tuhannya siapa itu? Dulu jangan kesurupan, tenang. Begini loh ya. Tuhan itu gelar sama dengan. Saya baru bertanya loh. Iya. Kamu langsung kejang-kejang. Loh siapa yang kejang-kejang saya mau jawab? Iya Tuhan kami itu jelas. Yesus Kristus. Tuhan kalian ada wujudnya. Tidak ada kan? Oke, ya Anda mau tak jawab pakai 3 data ya perjanjian Allah Al-Qur'an. Oke. Tuhan. Jadi Tuhan itu Allah yang Esa. Kalau Musa ulangan 6 ayat 4, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Diteruskan oleh Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Diteruskan oleh Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Terus seperti apa? Apakah bisa dilihat Allah itu? Tidak.
Kalau Musa, Keluaran 33 ayat 20. Kamu tidak bisa melihatnya. Tuhannya Yesus juga Allah yang Esa tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad Allah tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Tunggu dulu, katanya bertanya. Gimana sih? Sabar, 3 data. Loh gimana ini? Nanti tentang dialog nanti kalau ngeyel. Gimana? Kamu maksudnya Tata, yang ditanyanya bukan kau jawab. Apa yang ditanya bukan itu yang Sudah jawabannya. aku jawab. Yang Apa tadi jawabanmu? Coba apa lagi? Yang Coba. ditanya dia, di dalam Islam tiada Tuhan selain Allah. Oke? Ya. Berarti Tuhan tidak sama dengan Allah. Jadi siapa Tuhanmu kalau bukan Allah? Oke, makanya. Ya, itu maksud saya. Oke, saya jelasin. Jangan main-main mute. Diam, oke, diam ya. Oke. Diem gantian. Secara keislaman. Waduh. Ya. Oke, saya jelasin. Terangkan secara keislaman. Iya. Makanya Silakan. jangan mencuri kalimat Allah kemudian dijadikan generik. Aduh, masih mainnya di situ aja. Oke, dengerin. Pengetahuannya masih. Udah, dengerin, tenang. Tak jawab, tenang. Jadi kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu gini loh ya. Orang-orang di dunia ini kan ada yang mentuhankan pohon beringin. Ada yang mentuhankan, lu tunggu, katanya menanya tentang tiada Tuhan selain Allah. Gimana sih? Loh, Nanti gimana sih? Itu konsep Islam kok nanya sama kami. Kok Iya, ini gimana saya sih? jelasin apa yang dimaksud kok tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa itu? Oke, jadi gini loh. Di dunia ini kan banyak orang kan yang punya Tuhan tapi bukan Tuhan. Contohnya ada yang mentuhankan berhala, maka dia menyembah berhala. Ada yang mentuhankan manusia, misalnya anaknya Maria. Itu kan bukan Tuhan. Akhirnya kata Allah, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah illa kecuali Allah. Yang kalian sembah seperti anaknya Maria, berhala, itu bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Sama dengan gini loh, Bang Jimmy ngaku ganteng, terus Gerard ngaku ganteng, lalu saya mengatakan tidak ada yang ganteng kecuali tahta, berarti cuma saya yang ganteng itu. Sama dengan Jimmy untuk tunggu dulu, tenang lah. Gimana? Wah, kali itu definisimu. Kamu apa lagi apa kamu itu? Tuhan itu gelap di dalam agama Islam. Jangan main geroyokan. Waduh. Tunggu, santai. Di Sampai mana dikatakan Tuhan itu gelar bagi agama Islam? Silakan. Oke. Jangan cakap aja. Oke, sudah. Ya. Jadi Tuhan itu Jangan ngaku apologet. tenang. Tuhan itu kenapa dikatakan gelar? Karena maknanya Tuhan itu bahasa aslinya kan ilah. Ilah ini Tuhan. Kan umum Tuhan itu. Orang yang menyembah berhala, ya mereka mentuhankan berhala. Ya. Nah, kalau nama Allah seperti saya ya, ditanya, tahta siapa Tuhanmu? Allah. Karena Allah itu nama. Sama dengan gini, tahta siapa presidenmu? Prabowo. Kan Prabowo ini nama. Nah gitu. Nah, ibaratkan gini, ada orang ngaku presiden, ya, misalnya Jimmy, terus Gerard ngaku Tuhan itu presiden. berapa? Lalu saya mengatakan tidak Kalian ada pakai, presiden ya Rob. selain, aduh gimana? Ya Rob, ya Tuhanku, Rob. Itu kan Tuhan. Nah, Iya, ini Tuhan Rob, ini siapa ini? Rob. Rob itu Tuhan umum kan? Iya, yang mana? Jelmaannya apa ini? Ah. Apakah daun? Apakah apa itu namanya? Pohon? Loh, Rob itu kan Tuhan umum kan? Kok Tuhan nggak ada umum, nggak ada yang pakai Rob itu. Kami nggak pakai Rob. Ya sudah, berarti siapa nama Tuhanmu? Siapa kalau gitu? Hah? Nah kalau kami, Rob itu kan bermana Tuhan, Rob itu. Iya, Rob itu siapa? Terus, Coba. siapa? Misalnya gini, Coba jawab siapa dulu. Robmu? Lo kok ditanya Kristen siapa Rob? Loh, gimana? Kau asal bunyi aja. Aduh. Turun lah. Kau apa? Oke, gini aja, gini. Kalian kan ngeyel, gini aja lah. Sekarang ya. Kita bertanya siapa Tuhannya Islam dan siapa Tuhannya Kristen. Pakai data ya. Gimana? Hah? Biar enak kita. Bertanya. Siapa Robnya? Nah, Itu yang saya tanya tadi. mau dijelasin, gak mau mendengarkan. Percuma dong saya jawab kalau gitu. Jangan semua yang kalau bilang pakai Rob. Nggak ada yang pakai Rob kan. Konten begitu seperti ini, Ustaz. Rob itu maknanya Tuhan. Misal saya ditanya siapa Robmu, siapa Tuhanmu tahta? Ya Allah.
Nah sekarang coba saya nanya ke kamu. Otan, siapa Robmu? Siapa Tuhanmu? Apa jawabannya? Siapa Tuhanmu? Apakah mayat, bentuknya rob? Apakah pohon korma? Apa Rob bentuk? itu kan Tuhan. Siapa Tuhanmu tahta? Allah. Mana datanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Bentuknya. Oh bentuknya. Oke, tak jawab pakai Quran dan Bible. Seperti apa bentuknya Tuhan? Asyura ayat 11. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Jangan. Kalau menurut Musa, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang Tuhanmu siapa? Bentuknya seperti apa? Silakan. Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan silakan. Anda nggak kelihatan. Rob itu. Dengarlah seriwil, Tuhan itu aku sendiri. Di mana datanya? Silakan. Ditanya robnya siapa? Tidak tahu, mencret. Oh, ada Kemana-mana macam lari. Apa kamu itu? Silakan. Ingat ya gini, dulu tak kenalin dulu Tuhan menurut Yesus ya. Yesus, ya tahta. Tuhanmu siapa Yesus? Tuhan orang. Matius 11:25. Yesus, Tuhan Bapa itu, Tuhanmu itu bisa dilihat, Sus. Tidak, Yohanes 5:37. Yesus, Tuhanmu Bapa itu ada berapa? 1. Markus 12:29. Yesus, Tuhanmu ada di mana? Di langit. Matius 18:19. Ingat ya. Yesus kalau ditanya, Yesus pinter dia kalau ditanya. Nah sekarang saya nanya ke Kristen. Ya, Yesus barusan ketika saya tanya, Yesus pinter bisa jawab dia. Nah sekarang coba saya nanya ke Gerard. Gerard, Tuhanmu siapa? Silakan. Pakai data. Mute. Silakan Jangan jawab. di-mute. Siapa Tuhanmu? Biar habis kamu. Saya habisin kamu hari ini. Iya, silakan. Siapa Tuhanmu? Saya habisin kamu hari ini. Iya, silakan. Jadi Siapa Tuhanmu? Robmu siapa? Siapa Tuhanmu? Udah aku jelaskan. Robku menurut Nabi Muhammad Allah, menurut Yesus Allah, menurut Musa Allah. Datanya Al-Ikhlas ayat 1, Keluaran 6 ayat 4, Markus 12:29. Rob itu adalah Allah. Nah sekarang siapa Tuhanmu Gerard? Silakan. Mampus, macet, mencret. Ditanya robnya kemana-mana lari. Udah usah muter-muter. Silakan. Siapa Tuhanmu? Sudah dijawab, Gerat. Waduh, sekarang gantian balik. Jawab. Tuhanmu. Robku berarti kalau Rob itu kan Tuhan. Tuhanmu siapa tahta? Allah. Mana datanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan. Nah sekarang Robmu siapa? Silakan. Firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada. Yesus mengatakan, Yesus, emangnya kamu firman jadi manusia? Tidak tahta. Aku ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 3:34, Yohanes 17 ayat 8. Yesus mengatakan dirinya manusia menerima firman. Tidak pernah Yesus mengatakan aku ini firman jadi manusia loh. Gak ada. Otakmu itu. Apa kamu? Gak ada. Makanya ada paham Bible. Ketampol terus pakai Bible. Kamu nggak ada. Ayo apa lagi? Ayo tak buat mampus Kalau pakai mau Bible. diskusi jangan nyerang pribadi. Waduh, Gerat. Ayo. Teruskan ya, beritakan kebenaran aja. Ayo, silakan gantian. Ya. Waduh. Ayo apa lagi? Jawab. Sekarang pertanyaan Tuhan kami itu Ustaz. Yesus Kristus ya. Tunjuk. Apa Ayo mau ngomong apa? Pokoknya kamu ngomong satu kalimat aja tak tampol pakai Bible. Musuh terbesarnya ya, habis sekarang. Ya. Pokoknya jangankan kamu ngomong kalimat, kamu bernafas lu tak tampol pakai Bible. Ayo apa lagi? Ayo. Apa lagi? Apa lagi? Ya jangan mute. Ya silakan apa lagi? Ya. Ini ya. Ya. Kau kalau takut kau sama aku jangan kau mute aku. Ya silakan apa? Ayo. Tak jawab pakai Quran dan Bible. Jangan pakai Bible, Quran. Loh, percuma dong saya menguasai Bible kalau udah boleh. Quran dan Bible biar ada gunanya ibu saya itu menyekolahkan aku itu sih. ayo, silakan. Ayo ya, apa lagi? Mbak, ini loh. Ujung-ujungnya data kau pakai Bible. Quranmu pakai. Iya, contohnya kan kamu nanya kan ya. Tata sapa Robmu, Tuhanmu, Tuhanku Allah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sama dengan Tuhannya Yesus, Allah yang Esa, Markus 12:29. Sama dengan Allahnya Musa, Ulangan 6 ayat 4. 3 data. Quran, perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa alergi kamu? Ayo silakan, apa lagi? Modal congor aja kau. Pakai data. Kata siapa congorong saya pakai data? Ayo apa lagi? Gak bisa diskusi Tad. Aduh, saya turunkan Tad. Dengan beritakan kebenaran aja. Yuk, Silakan. silakan. Silakan beritakan kebenaran. Ya, selamat malam. Oh, ini ada Selamat malam. Silakan. Ingat ya, kalau lawan tahta yang menguasai Bible boleh dialog. Yang tidak paham Bible cukup bertanya, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Oke, silakan. Silakan, siapa duluan? Tentang Rudi. apa? Sudah, Rudi. Yesus bukan Tuhan. Buktikan kalau Yesus Tuhan. Yesus Bukan. minta ayat atau minta apa nih? Kalau minta ayat saya kasih. Iya, makanya diskusi kita. Yuk. Oke, Matius 28, 17 sampai 18. Silakan kalian buka. Ya, jadi gini ya, Tuhan yang dikenalkan Yesus kan satu. Siapa itu satu itu? Silakan. Siapa Tuhan? Yesus memperkenalkan Tuhannya di mana? Yesus nggak punya Tuhan. Oke, Matius 15:24. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah. Kamu kenal Bapa nggak? Kenal. Bapak itu Kenalnya di mana? Bapak Yohanes 16. Sebentar saya jawab. Yohanes 16 ayat 7. Yesus bilang begini. Di mana? Kalau engkau mengenal aku, pasti engkau mengenal Bapakku. Oke, Kamu ya. kan nggak kenal Yesus. Oke, udah saya jawab. Bagaimana mau kenal Bapa? Oke, kita jawab. Jika kamu mengenal aku Yesus, oke, Yesus ngaku utusan, Matius 15:24. Yesus ngaku nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Oke, saya kenal ya Yesus dan mengenal Bapa. Oke, Bapa itu sebagai Tuhan, Matius 11:25. Dialah Tuhan satu-satunya, Markus 12:9. Yang tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Jadi dua-duanya saya kenal pakai data. Yang Esa, Markus 12:29. Yang di langit, Matius 18:19. Ini saya kenal dua-duanya sudah pakai data. Nah, kamu coba kamu ulangi ya. Nanti aja kita diskusi. Ya, Yohanes 16 ayat 7. Yesus bilang, jikalau engkau mengenal aku, pasti engkau mengenal Bapakku. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 3. Ya, mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik aku maupun Bapakku. Ya, itu Yesus sudah bilang. Kamu tidak mengenal baik Yesus maupun Bapa. Apalagi mau kamu bantah. Ya, jadi jangan ngarang-ngarang mengenal Bapa. Gimana sih Yesus sendiri bilang kamu tidak mengenal baik aku maupun Bapa? Ya, sebentar. Hormati. Ya, silakan. Ya. Ya, sebentar Bang Rudi Rumbia. Teman-teman penonton yang di bawah, bantu tetep layar dulu teman-teman yuk. Bantu tetep layar yang wilayahnya sudah masuk waktu maghrib, silakan melaksanakan kewajiban 3 rakaat dulu teman-teman ya. Silakan lanjut dulu Bang Rudi Rumbia. Sudah sangat jelas ya, Yesus katakan, jika engkau mengenal aku, pasti engkau mengenal Bapakku. Yesus bilang sekarang engkau... Ini Rudi sebentar ya. Jadi kamu harus pakai data, mengenal Yesus sebagai apa dan mengenal Bapa sebagai apa. Kalau saya kan pakai data mengenal Yesus sebagai utusan untuk Sriwil, Matius 15:24, sebagai pemimpin untuk Sriwil, Matius 2 ayat 6. Berdoa untuk Sriwil bukan untuk dunia, dia berdoa, Yohanes 17 ayat 9. Dan dia sebagai nabi, Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21 ayat 10. Sebagai hamba, Kisah Para Rasul 3:13, Matius 12 ayat 18. Sebagai penyampai firman, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 7, Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Jelas kan? Dan mengenal Bapa sebagai Tuhan, Matius 11:25.
Yang Esa Markus 12:29 tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Di langit tempatnya ada pernah menjelma, Matius 18:19. Jadi saya kenal dua-duanya pakai data. Nah, kamu coba mengenal Yesus sebagai apa pakai data. Mengenal Allah Bapa sebagai apa pakai data. Silakan. Ini saya mau sholat, ada Kang Dito ya. Lanjut Kang Dito. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, gantian Kang Dito. Saya Kang Dito memang saya panggil. Silakan. Ya, ditanggapin aja dulu. Saya tadi nyimak sudah ada narasi dari Ustaz Tahta. Kalau mau dibantah silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, silakan ya Bapak ya. Kamu tadi bilang Bapak. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi anak ia berkata, Bapak berkata kepada anak nih, kepada Yesus, tahtamu ya Allah. Ya Bapak berkata Yesus itu Allah. Ya, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi Bapak itu mengklaim, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Terus Ibrani 1 ayat 6. Ya, saya buka Alkitab dulu sebentar. Ibrani 1 ayat 6. Sebentar ya teman-teman ya, kita santai aja diskusi. Ibrani 1 ayat 6. Saya buka ya. Karena ayat 6. Dan ketika Bapa membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Itu pernyataan Bapa buat anak, ya. Ya, itu apalagi yang mau diminta? Bapa mengakui Yesus Allah. Kalau mau pingin tahu Yesus Allah, banyak ayatnya saya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah pencipta. Banyak ayatnya. Kalau kita perang ayat, saya kasih yang singkat-singkat aja. Kenapa sampai Bapak bilang semua malaikat harus menyembah Yesus? Bisa kamu jawab? Oke, sudah? Sudah. Saya bantah cukup sederhana. Yohanes 12 nomor 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan? Aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Apakah Yesus Bapa itu sendiri? Bapa berdiam di dalam lagi, buang aja ke tong Yohanes sampah. 14 ayat 10. Bapa Orang tong sampah, buang aja sana. Jangan pakai data-data Bible orang. Kenapa kok kejang-kejang? Bapa itu berdiam Kamu di dalam lupa. diri Jangan pakai Yesus. data dari Bapa Bible. berdiam di dalam aku. Apa yang aku katakan bukan aku yang mengatakan. Kenapa? Tetapi Quran itu nggak ada Bapa gunanya. yang berdiam di Buang ke dalam tong sampah sana aku. itu. Quran itu. Dialah yang Gantian lah. melakukan pekerjaannya. Jadi roh itu berdiam di dalam diri Yesus. Roh Bapa itu. Siapa yang dapat melihat roh? Kan Yesus bilang, tidak semua orang bisa melihat Tuhan kecuali anak tunggal Bapa Siapa Allah yang yang dapat mengatakannya. melihat roh? Sehingga kamu mengatakan Yesus itu ada di dalam rohnya. Bab itu roh di dalam Yesus. Siapa yang melihatnya? Loh, kan Yesus bilang apa yang aku katakan bukan aku yang mengatakan, tetapi Bapa yang berdiam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya kalau kayak gitu ya bukan Yesus yang Allahnya, bukan Yesus. Tadi kamu berbicara hidup kekal ya. Ya. Oke, hidup kekal. Saya buka data lagi ya, sebentar ya. Kamu bilang hidup kekal. Bentar. Saya buka Alkitab dulu ya. Gimana ini saya lupa nih. Yang memberi hidup kekal siapa? Bapak. Aku memberikan mereka hidup yang kekal dan tidak seorang pun yang bisa mengambil mereka dari tanganku. Yesus memberikan hidup kekal. Apakah ada Bapa memberi hidup kekal? Di mana kamu bisa jawab? Di mana Bapa memberi hidup kekal? Yohanes 12 nomor 49-50 tadi sudah saya bacakan. Kenapa kamu tiba-tiba pura-pura tadi? Iya, Yohanes 12 apa? Intinya di situ apa? Kan kamu tadi bilang ada hidup kekal.
Kamu bilang Bapak, saya bilang Bapak. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yang menyampaikan Bapa. Oh, yang menyampaikan diterima Yesus. Yesus kemudian menyampaikan kepada murid-murid. Gampang kok. Enggak, Bapak bisa ngomong nggak? Bapak siapa ini yang kamu maksud bisa ngomong? Bapak Itu yang Yesus bilang Bapak, bisa ngomong nggak? omongan dia. Gimana sih? Ya, coba. Coba tunjukin satu ayat di Alkitab Bapak berbicara. Coba tadi saya tunjukin Bapak menyatakan Yesus Allah. Bapak menyatakan Yesus Allah. Bapak menyatakan inilah anakku yang kukasihi. Bapak bilang semua malaikat harus menyembah dia. Ayo, coba. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Maka aku tahu, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Oke, kita firman ya. Bentar. Yang disebut jadi ini Yohanes 17 gitu. Jadi diskusi seperti ini kayak anak TK gitu loh. Sabar dulu, gantian dulu ya. Izinkan saya bernarasi dulu. Firman, kamu tahu firman apa? Coba jelasin. Oke, izinkan saya bernarasi dulu, nanti kau tanggapin. Ya. Apakah Yesus itu sebelum kita pindah topik, coba, karena ini berbicara firman, coba jelasin firman dulu, saya ingin tahu menurut pandangan kamu. Salah juga nggak apa-apa, itu kan pandangan firman kamu. Itu adalah perkataan Bapa. Perkataan apa? Perkataan Bapa yang dituhankan oleh Yesus, yaitu Tuhannya Yesus. Gimana dalilnya? Yohanes 17 nomor 8 barusan saya baca. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Oke, saya jawab ya. Yohanes 17 ayat 17. Firman itu adalah kebenaran, itu yang pertama. 1 Yohanes 2 ayat 21. Ya, saya bacakan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Terus kemudian 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Makanya firman adalah kebenaran. Yesus katakan, akulah kebenaran. Lalu ketika kita lihat KPL ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ketika Allah berfirman, jadilah terang. Jadi firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada ucapannya. Di mana ada Kang Dito, di situ ada ucapan Kang Dito. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Tuhan dan perkataannya. Ya, ketika dia menjadikan sesuatu, dia jadikan dengan firman. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yesus membuktikan firman itu dengan ucapannya. Ya, ketika terjadi gelombang besar, angin ribut di danau, ketika mereka naik perahu, Yesus berdiri, dia bilang, tenanglah. Langsung danau tenang. Ucapan Yesus punya kuasa menghentikan badai danau yang gelombang. Itu ucapan Yesus, perkataan dia punya kuasa. Ya, bahasa Yunani yang ada sejak awal menjadi manusia dan dia di antara kita 21 ya, itulah Yesus itu. Jadi yang berbicara di PL Malak Yahweh yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itulah inkarnasinya Yesus. Makanya malaikat itu disembah. Apa yang mereka sembah? Apakah malaikat? Bukan. Yang mereka sembah kehadirat ilahi. Cuma malaikat itu mengklaim dirinya adalah Yod-Heh pada Musa, adalah Al-Abraham. Itulah prainkarnasi. Inkarnasinya ketika dia sudah jadi manusia, mengambil daging. Itulah Yesus. Jadi Malak Yahweh itu adalah teofani daripada sang ilahi, sang Bapa itu dunia manusia. Makanya dalam rupa manusia.
Ya. Sudah kepanjangan, jangan khutbah di sini. Ini Jadi yang disembah bukan malaikatnya, tetapi kehadirat ilahi. Di mana keilahian Yesus? Di dalam diri Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Ya, makanya dia katakan Bapa berdiam di dalam aku. Jadi orang Kristen tahu bahwa semua kepenuhan kealahan ada di dalam diri Yesus. Jadi bukan kita menyembah manusianya, tapi roh yang di dalam dia. Oke, jadi menurut Anda kemanusiaan Yesus itu dipenuhi keilahian begitu? Iya, roh yang di dalam dia itu ya roh Bapa itu sendiri. Pada saat Berarti dia ada di Yesus, dia nggak ada di tempat lain, nggak? Karena Yeremia 23 dia disunat, maka juga Bapak ikut disunat. Pada saat disalibkan, Bapak juga ikut disalib. Nah itu nggak teologis, kamu belum nyampe ke situ. Kalau kamu bahas itu, nanti saya serang balik, kamu nggak bisa jawab ya. Nggak usah, kita bicara yang teologis saja. Muhammad disunat nggak? Kamu bisa buktikan Muhammad disunat nggak di Quran? Apa perintah Allah kepada? Gini Rudi, kamu mengatakan saya bilang yang teologis kalau diskusi. bahkan malak Elohim dan segala macam, kita dengarkan. Pada saat saya membuat suatu pertanyaan, apa yang kau sampaikan bahwa tubuh jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan, kenapa kau kejang-kejang? Itu sudah keputusan tadi suatu kesimpulan. Kealahan itulah. Jangan kejang-kejang. Masa kamu Jadi kalau mau yang disunat? Gini adik, gini Rudi. Saya menyampaikan bantahan apa yang kau tadi sampaikan. Sebenarnya saya nggak tertarik topik itu. Yang fundamental sesuai tema. Yesus Tuhan itu bukti dari mana Yesus Tuhan? Ya, Yesus Tuhan karena dia disembah. Sementara dia mengutus malaikat. Sementara dia mengutus nabi. Dia mengutus Roh Kudus. Di Roma pasal nomor 9. Dia maha kuasa. Mau Di Roma 14, kemahakuasaan dia? Di Roma 14 nomor 9 di situ. Sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Dijadikan. Di situ dijadikan. Siapa yang menjadikan? Setelah bangkit baru dia dijadikan Tuhan. Kau beleng-beleng, kau baca Bible kau. Di mute dulu. Nuis. Apa yang kau naik Troy? Waduh ini. Kita ngomongnya gantian. Kau ngomong saya nggak ganggu. Supaya hikmat teman-teman yang di bawah juga menyimak. Jangan kau nyerocos kayak mama ya. Kita diskusi gantian berhikmat. Saya memberikan bantahan kalau Yesus ini di dalam Bible dijadikan supaya ia menjadi Tuhan. Yesus nggak pernah berbicara aku ini Tuhan sembelahku, nggak ada. Yang ada itu Paulus mengatakan dia setelah bangkit disalibkan terus bangkit menjadi Tuhan. KPR Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Kau bilang Yesus itu Allah. Kayak mana? Jelas-jelas Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, kau bilang Yesus itu Allah. Diskusi kita berhikmat, jangan kau paksakan doktrin gerejamu di sini. Ini bukan ruang gereja online. Kalau mendiskusi baik-baik, gantian ini yang tertulis gitu loh. Jangan kau anggap kita di sini tendensius. Jangan. Jawaban saya buat semua kamu, Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus saya masih belum selesai. Kau dengarkan dulu, saya belum bertanya samamu. Kok jangan kejang-kejang dulu. Gantian dulu kita berbicara. Kok panjang lebar, kok 5 menit tadi bicara. Jangan kau potong-potong orang berbicara ya. Supaya hikmat kita diskusi di sini tidak tendensius. Kecuali kalau kau sudah merasa bahwa pembicaraanmu tuh gabrul, membual, kau akan sakit hati, kau akan menolak. Ya, dasaran bahwa Yesus ini hanya dijadikan Tuhan yang pertama Roma 14 nomor 9. Kemudian KPR pasal 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kemudian padahal di Matius pasal berapa ini tadi? Kok lupa aku, gara-gara dipotong nih. Di Matius pasal 12 nomor 39 sampai 40. Yesus mengatakan
tanda untuk angkatan jahat, dia mengatakan tidak mati. Kenapa kalian katakan Yesus mati, kemudian bangkit, supaya kau jadikan Tuhan? Kayak mana? Yesus bilang sendiri dia tidak mati seperti tanda Yunus. Kalau naik orang biasa, perhatikan dulu orang lagi bernarasi, kau masuk kayak nggak punya adab. Gantian ya. Silakan nanti kalian keroyok saya. Nanti kalian keroyok saya membawakan 3 dalil. KPR pasal 2 nomor 32, Roma 14 nomor 9, dan ternyata pengakuan Yesus itu tidak mati. Silakan. Wahyu 1, 17, 18. Yesus bilang, lihatlah aku yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku diberi kuasa di bumi dan di surga. Aku memegang seluruh kerajaan maut. Yesus mengakui dia mati kepada Yohanes. Yang kedua, ya Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memberi kuasa kepada 12 muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan membangkitkan orang mati. Dia memberi kuasa, ya. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-17 murid itu ke-7 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi mereka, setan diusir demi nama Yesus. Terus kemudian kamu lihat Petrus dan Paulus, ya, Kisah Para Rasul 9, ya, ayat 9. Petrus menghidupkan seorang yang sudah mati, ya. Ya, itulah kuasa yang Yesus berikan. Dia bukan berkuasa untuk dirinya, dia memberi power itu kepada Petrus. Kemudian Paulus menghidupkan orang mati. Kamu bisa buka Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Paulus hidupkan orang mati. Petrus, Kisah Para Rasul 9 ayat 8 sampai 9. Kamu baca sendiri itu. Saya bacakan ya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara, dan orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap, jatuh dari tingkat ketiga. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri di atas orang itu, dan orang itu hidup. Itu Paulus bisa menghidupkan orang mati. Teman-teman di bawah dicatat ya. Ya. Terus Paulus, selain Paulus, ya Petrus, ya Petrus juga menghidupkan orang mati. Jadi bagaimana kalau dia dibilang hanya kuasanya dia diberi dari Bapa, sementara dia memberi kuasa, mereka bisa hidupkan orang mati. Kira-kira gimana menurut kalian? Silakan. Kenapa tidak disentuh? Pertanyaan saya, Yesus ini dijadikan. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Jelas bukan dijadikan ya. Buka ayatnya 9 dikatakan sebab Kristus telah mati dan bangkit hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kenapa kau nggak sentuh? Aku aja lawanmu. Akulah yang mengatakannya sendiri, menjadikan dia Tuhan karena sudah terbukti, sudah bangkit dia. Dari kemarin nggak ada bosan-bosan. Tadi kamu bilang Yesus diciptakan. Gantian. Aku lawannya. Kamu bagaimanapun menyampaikan firman Tuhan, nggak masuk. Elhura gantian kan musuh nggak percaya ke Bang Rudi, gantian dulu. Yesus menyatakan itu Tuhan. Saya jawab nih, sabar teman-teman, sabar dulu. Sabar dulu. Saya jawab. Tidak kenal jiwa-jiwa mereka ini. Kau pertahankan juga. Kenapa kejang-kejang Kristen? Saya Elman, waduh. Saya baru bicara, belum ada 5 detik. Namanya Bahlul. Kenapa? Saya baru berbicara 5 detik. Bicara di kandang babi, tetap diijak-ijak, nggak ada artinya sama dia. Waduh, Elman, sabar lah Elman. Kamu nggak percaya ke Bang Rudi, nanti gantian dulu. Pas serahkan ke Bang Rudi Rubiah. Waduh, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, Elman. Bagaimana kita mempercayai sama orang ini? Saya jawab dulu. Jadi sekarang aku ayat 2, Kolose 1, Ibrani 7 ayat 3. Kita menghormati Bang Rudi Rubiah. Kita menghormati Rudi Rubiah ya. Kita turunkan dulu. Nanti naik lagi Elman. Jangan kau pikir di sini gereja online. Kau ada lah. Kau jangan masih kurang rupanya.
Gantian baru Bang Rudi, gantian. 5 detik. Kenapa kau nggak sabaran? Nih tak tampilkan nih supaya kau makin pintar ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Siapa yang bangkitkan Allah? Apakah Yesus Allah itu sendiri? Ya, coba perbaiki dulu. Kemudian di sini di 36, perhatikan 36, kita berbicara pakai kata ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi di sini, Ruth. Jangan kau jadi penipu. Jadi Yesus Tuhan itu dijadikan, dilantik. Satu lagi, jangan kau ngomel-ngomel ke sana kemari. Kita diskusi pakai data, jangan pakai congor. Apa yang kita bahas kau bahas ke Paulus, kemana-mana, tidak nyambung kau. Roma 14. Kamu minta data, saya perlihatkan data ya. Roma 14, jangan kau potong dulu. Kalau potong memotong udah keok kau, tidak bisa kau diskusi. Ya, kalau motong-motong berarti kalah, udah itu aja, udah keok. Oke, kau harus sabar. Nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Apa ini? Supaya ia menjadi Tuhan. Kristen-Kristen saudara-saudara, Yesus itu dijadikan Tuhan, bukan mengaku menjadi Tuhan. Ya, pakai otak kalian nih, sambung dulu akalnya. Ini tulisan nih tertulis menjadi. Oke? Nih. Menjadi. Ini setelah dia mati tadi dibangkitkan. Ternyata perkataan Yesus sendiri di Matius 12 nomor 39 sampai 40. Nih, ternyata Yesusnya nggak mati. Nih. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus mati nggak? Enggak. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mati nggak? Kalau Yunus tidak mati, maka Yesus mati nggak? Kalau Yesus nggak mati, maka tidak bisa dia dijadikan Tuhan. Hikmat begini, jangan membodohi jemaat, jangan menipu orang Islam, apalagi saya. Oke, silakan dibantah. Apakah Yesus memang Tuhan sejak lahir? Ya, kamu ternyata dikasih data tutup mata. Makanya saya kasih lihat nih. Kamu lihat nih Wahyu 1. Ya, nih 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangannya di tangan. Jangan takut, ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. QS Al-Hadid ayat 3. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, di situ perkataan siapa? Di situ perkataan siapa? Kalau yang ini perkataan siapa? Ini perkataan Yesus nih. Pertemuan antara Yesus dan Yohanes di Patmos. Yang tulisan merah ini adalah Yesus yang berbicara pada waktu dia di bumi. Pada waktu dia di bumi, dia manusia, dia mengatakan, kalau orang percaya kitab Wahyu, maka percaya Yesus itu iblis. Oh, iblis. Matius 4 ayat 9. Iblis minta disembah. Siapa yang minta disembah? Allah mau minta disembah enggak? Ya? Al-Maidah 64 menimbulkan permusuhan dan kebencian. Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian. Pada waktu Yesus menuzulkan dirinya kedua kali katanya, ternyata makanya jangan main gantian kita. Ini saya punya data kalau mau belajar Islamologi, ya. Sini saya ajarin kamu kalau mau Islamologi. Nggak usah aku ajarin, saya punya datamu. Ya, coba Al-Maidah 64. Coba kamu baca, berani enggak? Jangan ngemis-ngemis ke Al-Qur'an. Loh, kok ngemis-ngemis? Emangnya saya ngemis kamu punya Al-Qur'an? Ya, kamu itu yang ngemis-ngemis Alkitab. Bahas-bahas Alkitab tapi nggak tahu. Ya? Oke, ini tak kasih tahu nih. Ini buktinya. Ini materi ini. Kamu lihat nih, saya kasih tunjuk ya kalau kamu pengen tahu ya. Nih, lihat nih. Materimu. Yesus adalah ya. Ini materimu. Materimu ini Islamologi. Ngemis-ngemis ini.
Ngemis-ngemis di Al-Quran ini. Kayak gini. Ini Islamologi. Gambar Yesus kok kayak gitu. Ada lagi. Ini materi dari STT kawan-kawan. Ini materinya STT sudah kita pegang. Jadi kalau orang sudah berdusta, membuat suatu narasi untuk mahasiswa supaya menjadi Islamofobia, ini yang mereka gunakan. Lu Kang Dito kok punya surah Al-A'raf, orang Gak ada gunanya ya. kayak mana? Kabur kau, udah ketahuan busukmu sudah keterlaluan. Jangan menipu. Kalau mau diskusi baik-baik. Yang saya katakan, yang saya unggah adalah Yesus itu nggak mati menurut dia sendiri. Menurut Petrus yang ditulis oleh Lukas di KPR pasal 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Theos. Kau mengarang bebas, Yesus itu Theos. Makanya teman-teman, sesuai dengan perkataan Yesus di Bible mereka yang mereka sengaja tutup-tutupi. Matius 7 nomor 6. Apa katanya di sana? Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Siapa anjingnya? Kristen. Apakah anjingnya Kristen? Kristen. Siapa bilang bukan Kristen? Saya menyatakan dengan jelas bahwa Matius pasal 7 nomor 6, perkataan Yesus kepada orang Kristen. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, sebab jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Ini orang Kristen. Kayak mana mau diskusi? Nggak bisa. Rudi Rumpia kena pelanggaran itu tadi. Makanya saya turunkan, kena pelanggaran itu. Makanya kalau tampilkan data itu seperlunya aja. Ya, kayak mana lah, aduh. Baru-baru naik diskusi, bicara Islamologi. Data saya banyak dari kampus STT kalian. Mau bahas apa? Jeritan Bani Khedar. Asal kata Allah, Gabriel dan Jibril. Apalagi? Banyak materi saya. Saya ambil dari STT. Dan itu valid. Makanya gini loh, kalau kita sudah tahu materi Islamologi itu, Islamologi yang diajarkan di akademisi Kristen, ya, kalian yang memang mahasiswa naik di sini, saya ajari kalian. Kalian dibentuk untuk membenci Islam. Kalian diajarin menjadi seperti ular yang cerdik. Di hadapan kami kalian senyum-senyum, yang mahasiswa STT. Tapi kalian mempelajari Islamologi, membenci, mengkoyak-koyak ayat suci Al-Quran, terjemahannya kok ambil sana ambil sini. Kemudian menggunakan suatu politik adu domba. Tanggal 25 sudah diputuskan tahun lalu kami merayakan hari mu'alaf sedunia. Mau apa kalian tidak terima? Kalian pakai orang-orang yang C6 di kalangan kalian kemudian nyamar di Islam. Tidak ada. Kami boleh merayakan tanggal yang sama. Siapa yang ngomong? Sudahlah masing-masing. Kalau kalian saja hanya merayakan tidak mengimani. Kita diskusi, tapi pakai timer ya. Boleh. Ayo kita diskusi pakai timer. Boleh. Tunjukkanlah kehebatan di agamamu, saya tunjukkan kehebatan di agamaku. Ya, agama saya tidak menunjukkan kehebatan. Ini itu aja sama kalian itu mulai dari kemarin itu juga. Udah dijelas-jelas. Jangan pakai timer lah. Itulah. Bukan kencang-kencang. Lo iya. Kita boleh. Tapi kalau orang lain baru datang langsung kejang-kejang. Itu juga sudah apa? Orang sudah ada tema. Kan sudah ada tema El Hura, dengarkan. Ini kan sudah ada tema. Belasan orang pasti ngerti. Oke, ayo kita mulaikan. Menurut kamu itu Yesus itu siapa? Oke, menurut saya Yesus itu pemahaman kristologi ada dua. Yang pertama yang dilahirkan oleh Bunda Maria Perawan Suci yang kami muliakan
Dan kami ketahui di dalam Al-Quran ternisbat di sana nama Maryam, surah Maryam diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, dia memiliki anak tanpa Pakai timer, jangan dipotong nanti suara saya ya. Aku sedang bicara. Kok diam dulu, kalau enggak aku tendang kau. Bah, tendang lah. Makanya aku bilang udah beda ajaranmu dengan ajaran kami. Tapi kenapa kau paksa? Sekarang dengarkan dulu. Kenapa kau kejam? Gantian lah ya, gantian El-Hura ya, makanya gantian. Siapa bilang ajaran Yesus dengan ajaran Islam itu beda? Siapa bilang? Enggak, beda. Siapa bilang ajaran Yesus dengan Islam itu beda? Siapa bilang? Ya, makanya tunjukkan di sini kalau memang ada perbedaan, tunjukkan di sini. Yesus mengajarkan satu Tuhan ya. Kamu mengatakan Yesus itu nabi, saya terima. Aduh. Kamu itu nabimu itu Muhammad. Nabi saya yang saya imani di luar. Jangan kita berbicara Islam dan ini Kristen. menurut kamu utusan Nabi, saya terima. Mari dari situlah kita apa dulu, nggak usah cerita Tuhan. Tapi kalau kamu bertanya sama saya siapa yang menjadikan Tuhan, aku sendiri, karena saya percaya bahwa saya sudah bangkit dari kematian. Menurut siapa yang menjadikan dia Tuhan? Itulah yang saya harapkan kepada dia, bukan kepada Nabi. Santai, El-Hura, santai El-Hura. Jangan begitu cara bertanya kalau memang data El-Hura. Waduh, El-Hura pakai data lah. Jangan-jangan nyerotos seperti itu gantian. Waduh, gimana sih? Berdebat. Apa yang kalian andalkan sebetulnya? Aku berpikir sendiri. Jangan curhat gantian ya. Saya ulangi lagi. Mencari Tuhan yang benar ini harus dengan logika sendiri. Udah, jangan curhat. Kita masuk di sini siap diskusi. Kau naik lagi mau timer sama saya. Bukan dikarang-karang dong. Kau nggak bisa memberi sama orang. Apakah Bibelmu itu karang-karang? Makanya kita hanya merujuk kepada Bibelmu. Ada yang kau tanya, nggak usah. Kang Dito, aku nanya boleh? Iya, memperbanyak dosa aja sama Yesus. Sabar dulu, diam dulu. Karena kau sudah naik, sudah nantang sama saya, mau head to head pakai timer. Mau head to head berseru dan tempat kamu untuk berseru. Ayo kita bandingkan. Mau head to head pakai timer gantian ya. Oke. Jadi begini sama saya gitu. Jangan tirulah yang dikatakan Waduh, ini nggak bisa diskusi ini, nggak bisa diskusi El-Hura. Waduh, saya turunkan. Silakan Bang Kris, siapa ini? Ya, Christian. Ya silakan. Silakan. Waduh, gimana sih kok kayak pasar? Kau mau diskusi apa? Ini diskusinya baik. Oke. Silakan. Oh ya, buktikan Yesus Tuhan. Kamu punya Quran? Yesus nggak ada di dalam Al-Quran, Longor. Oh, coba buka Al-Hadid ayat 3. Oke, kau yang baca. Baca ayat satunya. Jangan ayat 3. Baca dulu. Baca ayat satunya di mana? Siapa itu? Waduh. Baca Al-Hadid ayat 3, coba. Kristen. Gimana sih kok kejang-kejang ini? Baca ayat satunya, baca ayat satunya di siapa itu? Coba baca dulu lah ayat 1 sampai ayat 3, baca dulu. Kau mau diskusi atau mau ngajarin atau mau belajar? Baca dulu. Kau mau diskusi? Apa kau kan? Aku mau mengajari Yesus di dalam Quran kau kan? Buktinya Yesus itu berkata ada. Di mana ada Yesus di dalam Al-Quran? Aduh, Masya Allah. Agak susah memang sekarang lagi banyak kejang-kejang karena 25 Desember harimu Allah pada kejang-kejang semua. Pada ngonggong anjing-anjingnya. Udah, nggak apa-apa kita ladenin. Ayo. Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Paulus sama Lukas yang nulis kisah para rasul. Gak ada yang mengatakan selain dua dalil itu kalau ia menjadi. Apa definisi menjadi? Kok kalian jadi goblok gitu loh. Orang Kristen itu diperintahkan kalau mengikuti Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 nomor 37. Ini kedengaran kalian mengakal-ngakali. Apakah otak kalian hanya sebiji sesawi? Kok nggak bisa melihat Yesus dijadikan? Gitu loh. Dijadikan
supaya ia menjadi. Liar aing mah, ini makin kesini makin kesono nih otan semuanya. Pada kayak gimana kalian mau diskusi? Kita bukan mau menyerang, kita tunjukkan ini berdasarkan Bible kalian menurut Paulus gitu loh. Kenapa kalian kejang-kejang nggak bisa diskusi? Serang sini kayak sosokan paling bisa baca Quran, baca aja nggak bisa, ngarang bebas. Yos, mau ngapain Yos? Malam. Nyimak aja. Suaramu kok minor, Yos? Yos, suaramu kok minoritas, Yos? Iya. Agak kecil suaranya. Ya teman-teman, Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Paulus. Sebab Kristus telah hidup kembali, telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Kalau Yesus ternyata nggak mati, gimana? Jadi nggak dia jadi Tuhannya? Enggak dong. Kayak mana sih? Yesusnya bilang pakai tanda Yunus. Yunus nggak mati di dalam perut ikan. Masih disangkanya mati. Ini yang menjadikan Tuhan itu manusia oknum, yaitu Paulus. Dia yang memberitakan Yesus mati bangkit, mati bangkit, mati bangkit. Padahal Yesusnya nggak mati menurut Yesus. Kenapa Yesus harus mengatakan, Paulus mengatakan Yesus mati? Ya supaya ia menjadi Tuhan. Nggak ada dalil lain. Coba. Ayo, sudah siap belum? Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Paal sudah sholat? Ini di tempat saya menjelang Isya. Iya, ini sebentar lagi saya cuman ini aja ngetes audio. Sudah sholat aja nggak apa-apa, ada Ustadz Tahta, ada apa Ustadz Arif, gampang lah. Kalau hostnya nggak bisa handle, saya kick hostnya. Salah. Sholat dulu bang, sholat dulu. Kita santai-santai aja. Ustadz Arif, udah sholat belum? Ustadz Arif, iya. Kalau maghrib sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cuma belum bisa. Iya, makanya dari tadi saya suruh cepat Bang Baal naikkan. Oh, alhamdulillah. Udah ini audio saya gimana? Sudah. Bagus. Di 8 ini, aduh, bagus lah ya. Oh, tadi saya mau nanya sama Kang Dito tadi itu. Yesus dijadikan Tuhan sama Paulus. Di mana datanya gitu? Jangan, maksudnya kan jangan menghujat gitu kan, jangan framing, kan nggak boleh ya, Ustadz Arif ya. Iya. Sebentar dulu Bang Baal. Ini sudah saya del teman-teman Islam di permintaan banyak kali ya. Coba di ini dulu teman-teman ya, dibatalkan yang bukan Kristen. Mau ngapain di atas? Coba yang bukan Kristen, coba batalkan permintaannya. Aduh. Ini HP saya jadi berat teman-teman. Bentar dulu. Yos gimana ya? Sudah siap Yos? Yos? Yosi, waduh Yosi. Melki, silakan Melki. Iya Bang Aris. Ustadz Tahta. Saya makan dulu, lanjut dulu. Monitor. Ustadz Tahta monitor, Ustadz Tahta sudah. Saya Kristen. Bos dari mana? Ya silakan Bang Melki. Nias Batak, selamat malam. Selamat malam. Ini topiknya apa ya? Ini topiknya sudah ada tema di atas ini.
Tuhan itu kan memang, Yesus itu kan memang Tuhan, jadi tidak perlu dibuktikan. Ya, makanya kita diskusi, buktikan datanya. Kalau di dalam Bible Anda itu Yesus itu adalah Tuhan, silakan. Yuk. Silakan pakai data ya. Bapak dari gereja mana, Bapak? Bapak Muslim kah? Waduh, ini Melki ini perempuan apa laki-laki, Mbak Melki? Oh, Hah? laki-laki. Oh, ya. Laki-laki. Ya silakan. Ruang rindu, jangan hanya tipping dulu, jangan hanya tipping, naik atas kalau mau naik. Jangan kau privat. Ini ruang rindu. Ruang ini rindu kenapa sekali lagi yang ada di bawah ruang rindu, silakan naik. Kalau mau diskusi, ya kan? Mulai dari kemarin modal tipping, silakan naik. Kalau nggak naik, saya bisukan Anda, biar Anda itu panas. Jadi ketika panas, Anda itu kan minta di multi. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya berarti Anda tidak sanggup. Silakan minta naik di multi. Saya nggak akan memblokir Anda, silakan. Tapi kalau nggak mau naik ya silakan pakai ganti aja celanamu dengan rok mini atau dengan daster gitu kan. Ya, silakan. Saya tunggu ruang rindu untuk naik, silakan. Kalau tidak mau naik, ganti aja celanamu dengan daster atau rok mini ya. Ruang rindu, yuk. Melki, mau diskusi Melki? Ini Nias Batak, kok di mute, kok di jeda, Nias? Waduh, gimana semuanya ini teman-teman ini? Ruang rindu nggak berani ya, berarti pakai rok ini aja ruang rindu atau daster ya. Ayo Nias, jangan tenggelam nanti malah jatuh. Nias Bata, Anda bilang tadi bahwa Yesus itu Tuhan. Tunjukkan datanya di mana di Bible bahwa Yesus itu mengaku, akulah adalah Tuhan. Silakan, Nias. Waduh, naik malah tenggelam. Melki bisa? Ayo Nias. Ya silakan. Gampang kok, kan gitu Mbak. Ayo silakan. Yesaya, Yeremia, Yeskiel semua mengatakan tentang Yesus adalah Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal segala macam itu. Itu mengacu pada siapa? Waduh. Ini Kang Chan, ini yang Muslim lagi sholat semua Kang Chan. Itu maksud kepada Yesus itu, cuma kepada siapa lagi? Loh iya buktikan kalau Yesus itu Tuhan di mana? Buktikan coba. Tidak di Alkitab sudah tulis begitu. Datanya tampilkan atau dibaca datanya. Ini dia lagi cari data ini. Rasul-rasul itu sudah mengatakan Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Silakan Nias. Kita kan bukan pendebat, bukan bukan yang ahli di bidang agama gitu. Cuma ya sepengetahuan kita, makanya kita sebagai Kristen yaitu karena
Mereka ini terpancing dengan Edis TV yang mengatakan Yesus juga punya Tuhan, mungkin begitulah. Saya punya kecurigaan seperti itu. Emang Edis bukan Kristen? Aduh, dengarkan. Tuhan itu kan tidak perlu dibuktikan. Kita mau mengakui atau tidak mengakui dia itu tetap Tuhan. Sebelum adanya agama Edis TV, sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum adanya Al-Quran, sebelum adanya Islam, orang Kristen sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, makanya tunjukkan di mana bahwa Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Kamu juga cari di sana. Ngapa harus kita kasih makan kamu? Kalau bawa iman, jangan diskusi, Melki. Jangan di sini. Kamu itu terpancing karena pernyataan Edis TV, mungkin termakan bahasa Edis TV. Memang Edis TV itu Islam. Kutanya kau, Melki. Tidak jelas. Waduh, tidak jelas katanya. Ustaz Tata silakan, Ustaz Tata kalau sudah. Udah Ustaz Tata, lu astagfirullahaladzim. Saya kaget kalau ya. Udah Ustaz Tata gitu, langsung kaget saya. Ustaz Tata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Ustaz Tata, ini ya, silakan diskusi. Melki, host ada berapa orang yang Kristennya host di sini? Ada tiga. Oke, teman-teman, biasanya kalau kita punya narasumber, siapapun ada narasumber, Islam pasti akan mute, gitu kan, tidak akan masuk, gitu kan. Jadi di sini ada Ustaz Tata sebagai narasumber, silahkan diskusi dengan Ustaz Tata, gitu ya. Karena Ustaz Tata ini orang yang cerdas, gitu ya, smart. Ustaz Tata kan Muslim. Iya betul. Nanti Anda diskusi dengan Ustaz Tata siapa aja ya, silakan ya yang Kristen ya. Islam itu kan menolak ketuhanan Yesus. Itu paham. Kenapa Melki? Nanti Melki ya, nanti diskusi dengan Ustaz Tata. Saya prolog dulu. Orang Kristen sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa ini? Manusia. Mari kita buktikan. Oke. Gimana ini? Melki, oke. Nanti Anda diskusi atau siapa saja dengan Ustaz Tata, penting kondusif, santai gitu ya. Kita tetap jaga persaudaraan walaupun beda beriman gitu. Silakan Ustaz Tata ini adalah, saya perkenalkan dulu, di Ustaz Tata ini Ustaz muda ya, yang ganteng, yang smart, handsome, biasanya open cam dia ya. Dia memahami perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi Al-Quran lah tentunya seperti itu. Silakan diskusi, mau diskusi atau mau bertanya. Dia senang ditanya biasanya. Tapi kalau mau diskusi, kalau tidak kondusif dia mengajak, kalau tidak kondusif biasanya dia ngajak diskusi. Itu aja. Silakan Ustaz Tata. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ustaz Tata, yang cerdas, cermat gitu ya, bijaksana, bijak sini gitu ya. Silakan Ustaz Tata. Terima kasih. Iya. Jadi saya akan perkenalkan Yesus itu ya memang bukan Tuhan. Dia anak manusia. Markus 10:45, Matius 17:22. Karena yang namanya Tuhan itu maha kuasa. Penafsiranmu kau mengatakan itu bukan Tuhan. Itu menurut kau. Ini menurut Yesus ini. Ajaran gereja itu beda dengan ajaran Islam. Beda. Paham? Ini menurut Bibelmu. Ini pengakuan Yesus, Belki. Yang mana yang kau pakai? Aduh, gimana ini? Mau diskusi apa enggak? Kamu memang sudah termakan. Kamu memang ajaran setan, ajaran iblis. Gantian aja, tenang. Siapa dulu yang mau ngomong ayo? Coba dijelaskan dulu yang Matius 17 tadi yang disebutkan. Ya, halo. Selamat malam. Ya silakan gantian dulu. Ini ada Mbak Selamat malam. Gantian dulu. Selamat malam. Aduh. Selamat malam. Mungkin untuk diketahui, Umis tidak punya hak menjelaskan Al-Quran. Waduh, ini dialog ini kok malah gini ya teman-teman Kristen. Gimana sih? Silakan Matius berapa, Bunda Nias? Bunda Nias, jangan ngopi Bunda Nias. Mbak Nias. Waduh, pengaruh aja naik pengaruh. Kenapa ya oten-oten botol gitu ya? Padahal kita kan tadi silahkan diskusi gitu yang kondusif. Saya dari disilahkan. tadi ngomong loh di sini. Iya, silakan Bu. Suara saya Nias. Tapi sampean itu apa keluar dari TikTok, makanya nggak kedengaran.
Oke, ya kalau Bunda Nias, kalau Anda semuanya nyari sesuatu di Google atau apa, dia langsung nggak akan masuk suaranya ke sini. Padahal Anda sedang berbicara gitu kan, tetapi tidak muncul di sini, jadi tidak kedengaran. Memang harus punya 2 handphone gitu. Jadi dia live terus, yang satu mencari sesuatu gitu. Oke, Bunda Nias yang mau diskusi atau siapa, Bang Yosin atau siapa, silahkan. Kondusif loh ya, silahkan. Diberi Koma Muslim itu luar biasa loh. Diberi kesempatan Anda untuk memberikan pengabaran, penginjilan, silahkan. Silakan, atau Bunda Nias kalau memang ada ayat, ya Bunda Nias mendengar saya. Tadi kan Kalau memang ada ayat yang ingin Bunda Nias bacakan, teman-teman Islam mungkin bisa membantu untuk menampilkan. Di Matius 17 ayat 22 tadi, ya memang dibilang anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dia adalah manusia. Tuhan itu turun menjadi manusia, kemudian dia mati dan dia mengalahkan kematian itu. Dia bangkit, dibuktikan dengan hari ketiga. Nah, itulah iman kami. Terus kenapa dibilang Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan gitu loh. Oke, di situ Tuhan apa anak manusia? Ya di sini dijelaskan dia anak manusia di sini. Berarti ya sudah bukan Tuhan, berarti kan anak manusia kan? Dia kan ada prosesnya kan. Di mana prosesnya? Saya panggil Bapak ya. Dia kan ada prosesnya. Di sini kan judul perikopnya kan bisa dibaca. Dia pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Penderitaan dia di sini, dia itu sebagai manusia. Ya udah, berarti Anda mentuhankan manusia. Iya, di sini kan dia manusia. Lalu pada saat dia mati, siapa manusia yang bangkit dari kematian? Siapa manusia yang bisa mengalahkan? Yang kamu tuhankan manusia yang mati atau Tuhan yang membangkitkan dia? Kan dia dibangkitkan. Yang mana? Itulah yang di dalam kekristenan ada Tritunggal. Nah, Bapak percaya nggak dengan Tritunggal itu? Ya silakan kalau ada datanya. Ya. Siriwil Tuhan Allah itu Tritunggal itu di mana? Ya, itu kalau di Alkitab memang tidak ada disebutkan Tritunggal. Nah, tapi Bapak kan kalau memang ini memang bicara tentang iman ya, kita nggak bisa memaksakan iman seseorang. Jadi kalau memang kita percaya tentang ada keajaiban itu, ada fenomena yang di luar dari logika manusia, ya itulah dimensinya Tuhan gitu. Berarti imani saja. Kalau saya pakai data, kalau saya tidak mau imani saja. Kalau kalian kan modal imani saja. Iya benar, karena kan dibilang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oke, percaya sebagai apa? Kita percaya dia sebagai Tuhan. Gak ada Yesus ngaku Tuhan. Dirinya nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah, itu yang ada. Ada yang dia bilang di Yohanes berapa itu? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan kan kepada Bapa, berarti Bapa yang Tuhan. Yesus jalan kepada Bapa, berarti Bapa yang Tuhan dong. Akulah jalan kepada Bapa. Iya kan? Iya yang benar. Tuhan yang mana? Bapak yang saya tanya, gimana yang Tuhan, ya Pak? yang mana yang Tuhan? Gimana lah saya mau menjelaskannya ya Pak ya? Ya silakan. Dia datang sebagai wujud manusia, itu kan Tuhan datang sebagai wujud manusia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi benar-benar 100% manusia. Kan nggak mungkin Tuhan itu. Itu menurut iman Kristen. Menurut Yesus Tuhannya tidak pernah datang. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tuhanku di langit. Di mana di Matius berapa? Bapakku di langit tetap tidak pernah dia turun ke dunia. Iya memang Bapaknya itu tetap di langit, makanya kan. Sudah, berarti Yesus bukan Allah yang menjelma, katanya turun. Allah itu, mana ya? Yesus itu wujud dia sebagai manusia. Dia datangnya? Jalan dari Yesus itulah anak, itulah firman-Nya gitu loh. Di mana ucapan Yesus kayak gitu?
Kalau Bapak tidak percaya dengan Tritunggal, susah memang untuk... Enggak, saya lebih percaya ke Yesus. Saya percaya ke ucapan Yesus. Kata Yesus, Tuhan itu Allah yang esa satu-satunya, mengenal Dia satu-satunya. Tidak pernah. Tuhan itu Tritunggal loh, nggak ada. Tidak ada memang Ya, secara tertulis disebutkan seperti itu. Nah, Makanya kalian imani saja. iya. Lalu kalau saya mau bertanya lah sama orang Bapak tentang Islam. Tak jawab pakai 3 data, perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, langsung tak borong, ayo. Tentang Islam. Saya mau tanya lah. Ya silakan. Nah, di dalam Al-Quran orang Bapak, Muhammad itu kan manusia juga. Iya, sama seperti Yesus, Nabi, utusan, Al-Ahzab ayat 40. Iya. Terus? Kenapa Muhammad itu yang diagung-agungkan? Ya sama, walaupun Yesus, Nabi Isa saya agung-agungkan sebagai Nabi. Kenapa? Kalau kami beda. Yesus itu adalah Tuhan, tapi menurut Kristen, menurut Yesus bukan. Kalau Menurut Islam, Muhammad itu yang seperti dituhan-tuhankan, kan gitu. Tidak ada. Orang Yesus dan Nabi Muhammad tidak pernah ngaku Tuhan. Ngapain dituhankan? Beliau berdua mengaku utusan Nabi. Ya, kalau seperti itu, kenapa Muhammad bisa mati? Loh kenapa? Musa juga mati. Emangnya kalau Musa mati gagal jadi utusan? Musa itu kan Nabi. Loh, Yesus ngaku Nabi. Yesus Nabi Markus 6 ayat 4. Nabi, tapi dia itu beda loh. Gimana ya? Dia Nah, yang namanya Nabi ya sama Nabi itu. Coba Yesus ngaku Nabi Markus 6 ayat 4, Yohanes 6 14, Lukas 24 19, Matius 21 ayat 10. Ngaku Nabi. Nabi penyampai firman, menerima firman. Yohanes 12 50, Yohanes 17 8, Yohanes 15 15. Apa bedanya wong sama? Ya itu tadilah yang saya bilang, kalau kekristenan kan memegang yang namanya iman ya. Kami percaya adanya kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, kami tidak akan percaya gitu. Nah, karena dia dibuktikan melalui kebangkitannya, dialah satu-satunya manusia yang mengalahkan maut. Siapa yang membangkitkan Yesus? Dia bangkit. Siapa yang membangkitkan? Ya Bapa membangkitkannya kan. Sudah, berarti yang Tuhan siapa? Bapak atau Yesus? Yang membangkitkan atau yang dibangkitkan yang Tuhan? Nah, kita bolak-balik memang. Udah aku yang jawab aja lah, aku yang jawab. Ya kan? Naik ke atas langsung. Ya, aku udah naik ya. Gini ya, kalau Nabi Muhammad itu cuma sebagai junjungan, sebagai Nabi, dan Yesus sama itu cuma seperti sebagai sama seperti sebagai Nabi. Berarti kita kan berfokusnya kepada Allah kan, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Tuhannya Yesus. Allah yang satu kan, karena kan kata kamu Yesus itu cuma Nabi, Muhammad cuma Nabi, berarti kan tidak ada yang berkuasa. Ya udah saya jawab gini ya sekarang ya, kalau memang sama-sama Nabi, kenapa kamu tidak percaya kepada Allah yang dari awal yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan yang kedua nanti untuk akhir zaman? Kenapa kalian tidak percaya kepada Yesus? Kenapa kalian tidak mengamalkan pada kitab Taurat? Iya harusnya jangan Al-Quran, kitab Taurat, karena Allah yang satu ini menyatakan bahwa Yesus akan datang ke dunia sebagai Nabi untuk menyelamatkan, bukan Muhammad. Setuju nggak? Kalau saya setuju. Yesus nanti jangan merepet. Nanti Yesus itu turun ke dunia itu. Tunggu dulu gantian kita. Jangan merepet, Christine, diskusinya. Silahkan Anda memanfaatkan waktu, tapi beri juga orang untuk berbicara. Jangan merepet itu, nge-rap gitu, kayak lagu nge-rap gitu. Oke ya, jadi silahkan, ini waktunya untuk Anda ada dimaksimalkan. Tapi tolong dihargai ya. Silahkan Ustaz Tata. Nanti gantian jawab. Ya jawab pertanyaan saya tadi ya, yang kenapa Nabi Muhammad dan Yesus kalau sama-sama Nabi, pasti kan Allah kita satu kan, yang kamu bilang sembah SWT, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu tidak mempercayakan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Yesus untuk percaya kepada kitab sebelumnya, kitab pertama yaitu hukum Taurat? Kenapa harus Al-Quran? Kan harus ke ini dong, Sudah, poinnya udah jangan diulang-ulang, sudah diterima ya. Di mute aja dulu, silakan. Ustaz Tata. Oke. Jadi umat Islam ini percaya kepada semua kitabnya Allah. Cuma kitab-kitab tersebut
hanya untuk kaumnya masing-masing. Kami cuma percaya bahwa Taurat untuk Musa diutus untuk umatnya, yaitu Bani Israil. Ya. Ini kalau dalam Al-Qur'an Al-Maidah 44. Kalau dalam Bible, saya rekam ya Bang perkataan kamu ya, supaya saya bisa membantah ya. Saya rekam dulu ya. Iya. Jadi kitab-kitab itu kitabnya Allah. Kalau kepada Musa Taurat, kepada Isa Injil. Taurat untuk Seriwil. Dalam Al-Quran Al-Maidah 44. Dalam Bible Ulangan 334, Keluaran 31 ayat 16. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Jadi untuk Seriwil. Nah dalam Al-Quran sama Al-Maidah 44. Musa diberi Taurat untuk umatnya Seriwil. Nah Isa juga diberi Injil untuk Seriwil. Kalau dalam Al-Quran Al-Maidah 46. Kalau dalam Bible Matius 15:24. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Berarti Al-Quran untuk seluruh dunia. Mana datanya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alam. Di seluruh alam. Gitu. Saya jawab ya. Silakan. Oke. Kan tadi yang kamu nyatakan bahwa nabi-nabi terdahulu kan dengan kitab-kitabnya masing-masing. Nah, kenapa Muhammad mengklaim bahwa Al-Quran itu untuk seluruh dunia, sedangkan kedatangan Yesus atau Nabi Nuh, Abraham itu kan dengan percaya kepada hukum Taurat yang pertama, dan juga Yesus pada hukum Taurat yang pertama. Nah, Al-Quran ini kan datangnya belakangan. Jadi Yesus itu nggak mungkin mempercayai Al-Quran karena Muhammad itu yang membuat Al-Quran itu sendiri dengan yang terakhir, ya kan, Al-Quran yang terakhir. Sedangkan Yesus itu datang sebelum Muhammad. Jadi bagaimana Yesus dan Ibrahim dengan Nuh, Nabi Nuh dengan Nabi yang lain sebelumnya percaya kepada Al-Quran, sementara Al-Quran itu kan datangnya belakangan. Yang dipercaya adalah Alkitab dan Injil dan Zabur dan Taurat. Bagaimana diklaim bahwa Al-Quran itu untuk seluruh dunia, sedangkan kami yang orang sekarang percaya itu ada Alkitab dan Taurat yang terdahulu, yang pertama. Dan penekanannya kan. Jadi poin pertanyaannya lebih disingkat lagi, Bang Christine, pertanyaannya apa? Tadi silakan kesimpulannya, kalau memang benar ya kan, berarti kan untuk masing-masing, agamamu agamamu, agamaku. Dengan kitab-kitab yang sudah ada, berarti Kristen. Pertanyaannya saja, jangan diulang-ulang. Bukan pertanyaan, ini kan jawaban yang benar. Berarti kesimpulannya Kristen ini memakai Injil yang memang dari pertama. Jadi jangan diklaim kita harus percaya Al-Quran, karena kan masing-masing nih, diklaimnya kan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Berarti ya memang sudah Kristen ini menyatakan bahwa Alkitab itu memang sudah dipercaya sejak dulu kala, sebelum ada Al-Quran. Jadi jangan dinyatakan bahwa Yesus ini datang terakhir. Justru Yesus itu datang awal sebelum Muhammad. Oke, sudah poinnya sudah ya. Karena, Bang Christine, Bunda Christine, sabar ya. Anda kan poinnya menyimpulkan bahwa Yesus ini adalah yang sebelum dari Nabi Muhammad, gitu kan, tentunya lebih percaya kepada Bible seperti itu. Cuma saran saya, Bunda Christine, saran saya ini bukan bicara diskusi tentang iman, oke? Kita iman, Ustadz Tata atau Muslim siapapun tidak akan masuk ke ranah iman. Anda mengatakan Yesus Tuhan, atau ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah mungkin sendal jepit, itu masalah iman. Tetapi yang kita diskusikan ini dasar iman. Dasar iman adalah kitab sucinya masing-masing. Jadi jangan bawa iman ke dalam diskusi ini. Ini tidak kita sarankan. Karena kalau iman saya tidak akan masuk. Semua Ustadz tidak akan masuk ke dalam iman Anda ya. Ini dasar imannya apa gitu. Silakan Ustadz Tata ditanggapi. Iya, dasar imannya kan. Sudah Anda dari tadi tidak sudah ada Christine, dari tadi Anda kan bercerita panjang lebar tapi tidak menunjukkan data-data apapun. Dasar imannya tidak ada. Silakan Ustadz Tata lanjut. Loh, dasar iman saya kan Injil. Kan tadi kan dibilang kok nggak paham ya? Kepercayaan masing-masing, dasar imannya ya kami membawa dengan Injil. Dasar iman itu kitab suci. Sabar dulu Christine, saya luruskan. Iya, kitab sucinya kan Injil. Iya, tapi kan datanya ayatnya apa, pasal apa, Matius, Yohanes, Markus, Lukas, kayak apa gitu loh.
Itu yang kita mau, bukan iman, bukan seperti itu. Oke, Ustaz Tata lanjut. Nah, nextnya begitu ya, Kristen ya. Oke. Jadi jangan Anda mengatakan saya mengklaim, saya pakai data. Saya kan pakai data Quran, perjanjian Mana datanya? Dibuka datanya. Mana datanya? Yang kamu bilang Al-Quran untuk seluruh dunia. Mana datanya Al-Quran untuk seluruh dunia? Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Jadi Allah yang menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran agar supaya diberitakan kepada seluruh alam. Atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk memberi rahmat kepada seluruh alam, lil alamin, alam. Nah kalau Yesus, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. Musa untuk seriwil, Keluaran 33 ayat 4. Musa telah menerima hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Atau Keluaran 13 ayat 16. Taurat hanya untuk seriwil. Jadi saya bukan mengklaim ini, Yesus sendiri yang mengklaim kalau dirinya hanya untuk seriwil. Musa sendiri yang mengklaim kalau dirinya untuk seriwil. Nabi Muhammad yang mengklaim dirinya untuk seluruh alam. Ayatnya jelas. Mana dari tadi kamu ngomong mana datanya dibuka? Datanya dibuka saya mana? Sudah hafal. Musa Keluaran. Tapi kami nggak percaya cuma omongan. Datanya mana? Keluaran 33 ayat 4. Musa telah menerima hukum Taurat ya kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Buka kalau udah percaya. Yesus, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. Nabi Muhammad Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Untuk diberitakan Al-Qur'an itu untuk seluruh alam. Jawab. Kurang apa? Buka satu-satu. Keluaran 33 ayat 4, Ulangan 13:16, Matius 15:24, Al-Furqan ayat 1. Silakan buka sendiri kalau udah percaya. Oke, Kristen silakan. Saya nggak percaya karena datanya nggak ada. Oke, Kristen turun Kristen. Kalau Anda diskusi seperti ini, berarti Anda tidak bisa diskusi, Anda membawa iman. Itu dalam diskusi itu kalau di dalam pengadilan Anda dicoret, didiskualifikasi. Oke, diturunkan aja Mas, diturunkan ganti yang lain. Siapa yang mau diskusi? Percaya dengan pendapat Anda kan? Ini Bible yang berbicara, Bible, data Bible. Turun. Ganti yang lain. Kita diskusi sekali lagi teman-teman yang Kristen. Ini diskusi bukan bicara diskusi iman. Iman kita tidak masuk karena iman. Anda tidak juga bisa masuk karena iman Islam, Hindu, Buddha, Konghucu tidak. Ini berdiskusi berdasarkan dasar iman. Dasar iman Anda apa? Oh ya, Bible. Dasar imannya orang Islam adalah Al-Quran. Seperti itu diskusi ini. Tidak masuk karena iman seperti tadi. Oh saya tidak percaya, saya beriman. Apa itu? Itu adalah biasanya itu yang biasa makan babi muka petak-petak seperti itu. Kita tidak seperti itu ya. Lanjut teman-teman. Maaf ya teman-teman, jangan menghujat ya teman-teman ya. Lanjut. Ya, silakan. Jadi Ustaz Tahta tadi membacakan data, beliau menghafal. Cross-check dengan Bible Anda, gitu kan. Silakan kalau boleh lanjut. Yosinoya. Silakan. Yos. Iya. Dibuka mute-nya, Yos. Dibuka mute-nya. Habis makan nih Bang Arif. Loh iya, tapi kok lemah kayak gitu? Semangat dah. Semangat ini. Saya lagi mendengarkan ini. Nggak mau diskusi? Bentar lagi. Oh. Yang lain dulu. Sudah. Pendeta Arum dulu. Naik Pendeta Arum. Silakan Pendeta Arum. Apa yang mau didiskusikan? Kalau saya sudah selesainya. Atau ngomong aja, mau curhat, mau apa kayak nanti saya yang pakai data. Ayo, curhat apa saja nanti. Gini Ustaz Tata, kalau saya bantah-bantahan nanti terlalu banyak menipu lah. Saya nggak mau juga lah ya, silakan aja lah. Udah terlalu banyak dosa juga nanti sulit juga lah. Saya pikir itu. Iyalah, kalau orang ini sudah banyak dosanya di gereja dia berkhotbah, tapi kitabnya nggak dipercaya. Waduh. Beda-beda lah, bedain kepekerjaan sama bedain pembelajaran lah, Bang Arif. Kalau itu kan atas nama pekerjaan,
Kalau ini kan hanya diskusi. Cuman kalau memang ada datanya ya silahkan monggo. Ya kalau nggak ada datanya bilang nggak ada. Itu aja sih. Iya dah, masa nggak percaya Paulus yang Rasulnya Rom? Gimana sih pendeta ini? Matius, selamat malam Matius. Dibuka mute-nya Matius. Ya, selamat malam. Iya, agamanya apa Bang Matius? Oh, Kristen saya, Bang. Iya, maksudnya Protestan apa Katolik? Protestan ya? Mau diskusi, Bang Matius? Oh, diskusi apa nih, Bang? Iya, buktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yuk. Tapi gini, Ustaz Tata, sebelum ke Matius ya. Ustaz Tata. Ya, lanjut. Saya mau belajar tentang apa itu pahala, apa itu syariat, apa itu yang dimaksud sunnah. Itu aja sih Ustaz Tata. Oke, lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pahala itu adalah di dalam Islam kan ada perintah, ada larangan. Kalau pahala ini karena kita melakukan perintah Allah, balasannya. Kalau dosa karena kita melakukan yang dilarang oleh Allah. Jadi semua apa yang kita lakukan kalau itu perintah ya pahala larinya. Kalau itu larangan yang dilakukan ya dosa yang kita dapat. Yang mana dosa atau pahala ini tercatat semuanya. Baik yang kecil atau yang besar dicatat. Nanti akan ditunjukkan ke kita. Kalau dalam Al-Quran itu wawudi Alkitab, ya, Al-Kahfi ayat 49. Kalau dalam Bible Wahyu 20:12. Semua catatan amal perbuatan kita di dunia akan diberikan kepada kita. Maka orang dihukum menurut perbuatannya dulu ketika di dunia. Nah itu ya. Jadi syariat itu perintah. Kayak kita diperintah sholat, akimi sholat, tarafain nahar wa zulafa minal lail. Kalau perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka kalau kita melakukan, ya pahala. Kayak gitu. Itu syariat namanya. Hukum-hukum ketentuan dari Tuhan. Seperti Musa dalam Tauratnya. Ada perintah, ada larangan. Gitu. Oke. Ini Ustaz Tata, kalau seperti itu berarti nggak menjamin orang itu pasti masuk surganya dong. Kalau di Kekristenan kan udah pasti. Yohanes 14 ayat 6 bahwa bagi setiap yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Oke. Kemudian akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Kita percaya bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa melalui dia mendapat kekekalan, yaitu mendapatkan kerajaan surga dari Bapa. Di mana Yesus juga bilang, aku akan minta kepada Bapa untuk mencarikan tempat surga-surga kepada yang percaya. Tapi kan di Islam nggak ada seperti itu, nggak ada kepastian gitu loh, bahwa yang percaya mendapatkan surga itu loh. Tapi kan harus mencari pahala, itu kan apa enggak ini ya, apa ya, berarti nggak hanya sekedar percaya, harus cari pahala terus ya, gimana ya? Oke. Jadi gini, pertama para nabi itu memberi hidup kekal dulu. Pertama-tama, apa hidup kekal di surga? Al-Quran Fusilat 30 mentuhankan Allah. Yesus juga mentuhankan Allah, hidup yang kekal. Yohanes 17:3. Apakah cuma itu? Oh tidak. Kan ada perintah-perintah dari Yesus. Ada larangan dari Yesus. Dari Tuhannya. Nabi Muhammad juga gitu. Apakah cuma mengatakan la ilaha illallah langsung masuk surga? Kan ada perintah. Kalau perintah dilakukan. Kan ada larangan. Kalau larangan ya harus ditinggalkan. Jadi semua ajaran para nabi sama. Bang Kandito. Lanjut dulu. Saya sholat.